Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Sujudlah menyembah Dia di hadapan gunung yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sahabat anugerah, kita memuji Tuhan pada saat ini karena ada kesempatan lagi bagi kita untuk belajar bersama-sama tentang ajaran Alkitab tentang Allah. Saat ini kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat Allah dalam hubungan dengan Allah itu Maha Kudus, Allah Maha Adil, dan Allah Maha Benar. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama tentang keberadaanmu. Kami memohon hikmat daripadamu agar kami boleh memahaminya dengan benar. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita belajar bersama-sama tentang Allah yang disebutkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah disebutkan kudus. Itulah sebabnya marilah kita, atau hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Allah yang kudus, yang telah memanggil kita. Jadi ajaran yang menunjukkan bahwa Allah itu kudus. Allah yang sempurna sejak kekal mempertahankan keagungan moralnya sehingga ia menentang dosa dan menuntut kesucian dari makhluk ciptaannya. Jadi di dalam Mazmur atau pemazmur menunjukkan bahwa sejak dulu kesempurnaan Allah dinyatakan bahwa Dia kekal. Itulah sebabnya Dia mempertahankan keagungan moralnya. Dia menentang dosa, Dia membenci dosa, dan menuntut kehidupan suci dari segala ciptaannya, dari makhluk ciptaannya. Jadi Mazmur 99 ayat 9 menyatakan hal seperti itu. Demikian juga dikatakan bahwa tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi sekali lagi diberikan penekanan pada ayat ini bahwa tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah Dia di hadapan gunung yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kekudusan dinyatakan di dalam seluruh keberadaan dalam Alkitab, menunjukkan bahwa karena itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup di dalam kekudusan, membenci dosa. Dan selanjutnya kita bisa perhatikan beberapa pernyataan di dalam Alkitab yang menunjukkan bukti-bukti kekudusan Allah di dalam penglihatan manusia. Manusia atau Musa di dalam Keluaran 33 ayat 18 sampai dengan ayat 23 memberikan atau menunjukkan bagaimana dia melihat tentang keberadaan Allah itu yang dalam seluruh tindakannya dia menuntut kehidupan manusia untuk hidup di dalam kekudusan, sehingga dia menyatakan robohkanlah tugu-tugu berhala. Jadi dia tidak menghendaki ada ilah lain. Allah menghendaki manusia hanya menyembah Dia di dalam kekudusan. Demikian juga dalam kitab Yesaya. Dia juga menyebutkan kudus. Kuduslah Tuhan semesta alam. Sama dengan yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 4. Dia juga menyatakan bahwa kudus, kuduslah Tuhan. Allah disebutkan memiliki sifat kudus. Maha kudus. Itulah sebabnya segala makhluk yang diciptakannya dituntut untuk hidup di dalam kekudusan.
Karena Allah kita maha kudus, maka marilah kita yang sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, hidup di dalam kekudusan, meninggalkan penyembahan berhala, zina, judi, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kita bisa perhatikan penjelasan-penjelasan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dan ayat 32. Di sana Rasul Paulus sudah mendapatkan ilham dan kemudian menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan mendaftarkan bagaimana kehidupan yang harus ditanggalkan di dalam kehidupan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya boleh hidup di dalam kekudusan, boleh terus menyembah Allah di dalam kekudusan. Demikian juga kita perhatikan, selain pengajaran yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kudus, Alkitab juga mengajarkan sifat yang dimiliki Allah adalah Allah itu Maha Adil. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi firman Tuhan memberikan pengajaran bahwa Allah menyatakan menghakimi di dalam keadilan. Dia tidak memandang muka, tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada selain keadilan yang Dia tunjukkan. Itulah sebabnya disebutkan, hendaklah manusia, hendaklah makhluk ciptaannya itu takut akan Dia. Selama kita masih berada di dunia ini, marilah kita hidup di dalam keadilan, meneladani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Galatia 6 ayat 5, firman Tuhan berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi suatu saat, apapun yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan, di mana keadilan Allah akan dinyatakan. Dan itu akan menjadi pengadilan yang ditujukan kepada pribadi per pribadi. Setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi bukan dibebankan pada satu keluarga atau organisasi atau kepada orang tua dan sebagainya. Setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan di hadapan Allah, dan Allah akan menyatakan keadilannya dalam penghakiman tersebut. Kisah Rasul 17 ayat 31 firman Tuhan. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi firman ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati akan menunjukkan, menyatakan segala keadilan seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dia akan mengadili dengan segala keadilan karena Dia sudah datang ke dalam dunia, berkorban bagi manusia, manusia yang seharusnya binasa karena dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Apapun yang kita sudah pernah kerjakan, yang pernah kita lakukan, pasti ada kesalahan yang sudah pernah terjadi di sana. Bahkan Alkitab mengatakan masih dalam kandungan ibu kita sudah dikandung di dalam dosa. Jadi virus dosa sudah menggerogoti seluruh kehidupan kita, dan itulah sebabnya kita semua berada dalam ancaman upah dosa, yaitu maut. Tetapi ada karunia Allah. Kristus sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya boleh menjadi pemenang, akan menjadi pemenang, karena Kristus sudah mengalahkan maut. Sehingga upah dosa yang adalah maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya pada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Dialah juga yang akan mengadili kita pada masa kekekalan, yaitu Yesus Kristus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalaskan menurut perbuatannya. Jadi dalam bagian ini kita menemukan bahwa ada pengadilan yang akan dialami oleh setiap manusia. Apakah dia percaya ataukah dia tidak percaya. Apa yang dia buat semua akan dipertanggungjawabkan. Seperti contoh Alexander, tukang tembaga itu. Dikatakan telah banyak berbuat jahat terhadap Rasul Paulus, dan Tuhan akan membalaskan perbuatannya kepadanya. Jadi firman Tuhan menunjukkan bahwa suatu saat pengadilan akan terjadi dan keadilan Allah akan dinyatakan karena Allah itu maha adil. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, diadili untuk menerima pahala di surga. Sedangkan bagi yang tidak percaya kepadanya telah masuk ke dalam penghukuman. Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Jadi ada pahala yang disiapkan, ada upah yang disiapkan kepada setiap orang yang percaya pada saat pengadilan itu terjadi. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mereka sudah berada di dalam penghukuman. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengingatkan, jika kamu belum percaya kepada Kristus, belum menerima Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, maka saat ini adalah waktunya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia, menjadi penebus dosa yang sudah mengalahkan maut. Karena hanya di dalam Dia keselamatan bisa menjadi bagian dalam kehidupanmu. Jangan sampai kita menjadi terlambat. Dan Yohanes 14 ayat 6 mengajarkan bahwa hanya Allah yang maha benar. Jadi kita sudah bicarakan tentang Allah itu maha kuasa, Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu, maha hadir. Tetapi juga kita akan bicara tentang Allah yang maha kudus dan juga Allah yang maha benar, Allah yang maha adil. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang dapat berkata, "Akulah kebenaran." Karena itu, Allah benar dalam tindakannya. Allah benar dalam janjinya. Allah benar dalam firman-Nya. Pada Allah tidak ada kesalahan. Karena Allah itu maha benar. Kebenaran yang sesungguhnya hanya kita dapatkan di dalam Allah. Dan Allah sudah menyatakan itu di dalam firman-Nya, sehingga kita boleh belajar dari Alkitab. Bagaimana supaya kita hidup benar dalam pandangan Tuhan. Belum tentu benar dalam pandangan manusia. Dan itu benar dalam pandangan Allah. Hanya di dalam Allah kita dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Allah itu benar dalam tindakannya. Allah itu benar dalam janjinya, dalam firman-Nya. Tidak ada kesalahan di dalam Allah. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi firman Tuhan menganjurkan kepada kita bagaimana seharusnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kebenaran. Karena untuk itulah kita diselamatkan dan dapat mengagungkan, memuliakan Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia
yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Suatu janji firman Tuhan yang menunjukkan bahwa keadilan Allah akan dinyatakan. Dan janji Allah untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya boleh terwujud, akan terwujud sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa itu yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Dia akan menepatinya karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha adil. Dan Dia menunjukkan bahwa itu terjadi melalui pengorbanan yang luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kamu boleh disembuhkan. Galatia 3 ayat 26 firman Tuhan berkata, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Supaya nyata bahwa Ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya jangan keraskan hati. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dan menunjukkan keadilannya sebagaimana sifat yang Dia tunjukkan. Dia ingin supaya setiap orang percaya hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam keadilan, meneladani sifat-sifat Allah. Kiranya pembelajaran ini menjadikan kita boleh memahami tentang siapa Allah yang kita sembah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang keberadaan-Mu, dan kiranya apa yang kami pelajari menjadikan kami semua boleh semakin diberkati untuk takut akan Tuhan, hidup memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.